ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita layak bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi Tuhan napas hidup ya, melewati berbagai masalah ya. Corona, Tuhan masih perkenankan kita untuk menikmati dan menjalani hidup ini. Sore ini saya tidak akan khotbah karena saya bukan pendeta, saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin menyaksikan perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Saat sore ini Tuhan, saya ingin menyaksikan kasih kemurahan-Mu. Biarlah perjalanan saya bersama-sama dengan Engkau boleh menjadi berkat bagi setiap para pemirsa. Terima kasih Bapak, urapi taruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu ini supaya kami dapat menyaksikan dengan penuh sukacita sehingga nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, saya ini waktu dikasih tugas sama Pak Musa ini bingung. Bu, ngisi ya nengki YouTube. Lah aku duduk pendeta kan khotbah, saya bilang gitu. Saya tak takut Tuhan, saya bilang gitu. Lah kowe iki lho sing ngongkon Tuhan, gak usah takut Tuhan ya, tapi saya juga berdoa Tuhan, aku kan ngisi iki terus nyampe nyopo Tuhan. Nah, di situ Tuhan ngomong, "Ya cerita pengalamanmu berjalan bersamaku ya." Sebelum saya menyaksikan kasihnya Tuhan, saya ingin memuji Tuhan ya. Ini pujian waktu saya masih sekolah minggu ya, sampai saat ini masih saya suka ya. Ini. Meski saya bukan pendeta, asal saya jadi pelita, supaya saya membawa jiwa pada Yesus yang cinta saya. Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan, ya. Yesus ada selamanya. Meski saya bukan pendeta, asal saya jadi pelita, supaya saya membawa jiwa pada Yesus yang cinta saya. Ya, Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, Yesus ada selamanya. Puji Tuhan. Nyanyian ini waktu saya sekolah minggu gak mudeng, artinya apa toh ya? Kok perang karo sopo ya? Tapi setelah saya tua ya, saya dewasa, saya baru sadar kalau kita ini perlu perang dengan kedagingan kita, perang dengan kuasa kegelapan ya. Saat sore ini sebelum saya menyaksikan kasihnya Tuhan, saya akan baca firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka yaitu murid-murid Tuhan menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu ya.
aneh ya. Waktu mereka Tuhan masih belum naik ke surga ya, itu mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Loh, tapi kok enak sing ragu-ragu ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah ya, Aku yaitu Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Ini ayat ini cocok dengan lagu pujian tadi ya. Meskipun aku ini bukan pendeta ya, tapi saya ini pengen jadi pelita ya, membawa jiwa-jiwa untuk saya bawa kepada Tuhan supaya Tuhan selamatkan mereka ya. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, enggak. Bagi setiap orang yang sudah diselamatkan, terima keselamatan yang daripada Tuhan, tugas kita untuk membawa jiwa-jiwa itu mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka diselamatkan ya. Dan di sini Tuhan katakan Tuhan sudah diberi kuasa ya, diberi kuasa di surga dan di bumi, dan Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh bumi ya, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya apalagi seperti saya ya, cuma sebagai ibu rumah tangga, apalagi sebagai single parent dengan 5 orang anak ya, sekolah saya juga nggak tinggi, cuma S2, bukan S2 itu udah SD SMP ya. Anaknya 5 tinggal bojone nggak diurusi ya. Waktu itu saya benar-benar Tuhan proses itu luar biasa. Tanpa kekuatan Tuhan saya nggak bisa. Tapi sebelum saya mengalami ini semua, saya ini kalau di gereja itu saya rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Jadi berhubung momennya masih momen pencurahan Roh Kudus, saya rindu Tuhan. Aku pengen Tuhan penuhi Roh Kudus. Setiap di gereja saya nangis minta dipenuhi Roh Kudus, nggak dipenuhi ya. Tapi waktu saya di rumah ya, waktu itu saya masih kontrak di Merau, sore itu saya buka toko kecil-kecilan ya. Waktu sore jam 7 saya tutup toko, saya ini nyanyi bersama malaikat di surga itu. Sambil tutup toko saya nyanyi, tapi di saat saya nyanyi saya ini mengimani bahwa saat ini aku ini bersama malaikat di surga itu memujikan kidung pujian bagi Tuhan. Tiba-tiba waktu pikiran saya ini aku saat ini bernyanyi bersama malaikat di surga mengagungkan Tuhan. Tiba-tiba ada urapan Tuhan. Waktu itu saya langsung masuk kamar, saya ngomong sama anak-anak saya ya, "Mama mau doa ya, kalau nanti ngantuk kalian tidur aja, jangan ganggu mama." Pintu saya tutup, saya doa. Waktu saya doa benar-benar saya diurapi Roh Kudus itu sampai mulai jam 7 itu sampai jam 11 malam itu saya tidak bisa berhenti doa ya. Yang saya herani sikilku kok yo gak geringgingen ya. Namanya mulut ini juga nggak meniren, nggak capek ya. Tapi di situ tuh saya mulai menikmati bahasa-bahasa baru. Artinya aku gak tahu. Yang saya tahu bahwa saya ini sukacita luar biasa ya. Di situ saya juga nangis, juga tertawa. Nah di situ salah satu bahasa yang Tuhan karuniakan itu bahasa Cina. Aku juga tahu artinya ya. Saya kan bukan orang Cina ya. Nggak tahu artinya apa Tuhan. Tapi saya tuh wes pokoknya ngomong sama Tuhan isiku ki seneng dan seneng ya. Terus sejak saat itu saya nih kalau berdoa itu selalu pakai bahasa yang Tuhan berikan, yaitu bahasa yang baru. Nah, waktu di gereja diadakan doa malam ya. Doa malam dulu jam 9 sampai jam 12 malam. Saya ini tidak pernah absen. Meskipun rumah saya di Merau ya. Jalannya kalau sampai ke gereja itu 2 kilo lebih. Saya jalan kaki, jadi jam 8 itu sudah berangkat dari rumah terus sampai gereja doa, pulang tuh sampai rumah kadang jam 1 malam baru sampai. Jalan kaki bukan di duit ya. Habis gitu
Terus waktu saya doa malam ya saudara-saudara, saya doa malam saya ini pakai bahasa Cina. Jompo artinya aku gak ngerti. Tiba-tiba waktu itu saya habis doa itu saya dipanggil oleh salah seorang, salah seorang lah, dipanggil, saya diajak ke dapur, ditanya, "Sus, apa? Kowe emang sembahyang ini ngomong apa?" Loh, saya kaget. Loh, nggak tahu saya ngomong apa, saya nggak tahu. Kowe iki sembahyangmu ki orang genah, sembahyangmu ki kleru. Loh, saya nggak tahu, saya plonga-plongo. Rasane apa tulang ini langsung lemes kayak diduduti gitu ya. Terus saya nih, dia tuh katakan gini, "Kowe ngerti apa gak? Sing mbok ucapne wis sembahyangmu mau." Saya nggak tahu ya. Itu kan yang ngasih Tuhan, aku nggak ngerti aku ngomong apa. Pokoknya saya cuma seneng kok. Kata-katanya mikir sembahyang neng Tuhan kok ngomong, "Bunuh aku Tuhan, matikan aku Tuhan, lempari aku dengan batu supaya aku ini mati, bunuh aku Tuhan, bunuh aku Tuhan supaya aku bisa bersyukur, aku bersyukur Tuhan, bunuh aku, matikan aku." Saya begitu saya nih dengar gitu nih, aduh saya nangis ya, nangisnya gini, "Tuhan mosok salah sih aku sembahyang, aku kan gak ngerti toh Tuhan. Tuhan ini kayak aku bahasa apa aku gak ngerti, kok artinya piye aku gak tahu." Terus mulai saat itu dia katakan, "Mulai saiki gak usah sembahyang kayak bahasa itu." Terus saya ini waktu itu pulang, saya ini nunut pengerja, saya ngomong-ngomong di tengah jalan juga pengerja itu katakan, "Ya ngene lah Bu, saiki wis sembahyang gak usah kayak bahasa kuwi." Tapi saya ngomong, aku ki nek sembahyang terus terang itu yang terucap. Itu tuh yang terucap, aku gak tak gawe-gawe, aku artinya apa aku juga gak ngerti. Terus mulai saat itu saya nih kalau doa malam saya tetap ikut ya. Tapi saya diem, saudara-saudara, biasanya saya duduk di tengah, agak depan itu saya malah duduk paling belakang. Dan saya tidak keluar suara, takut kalau nanti doa saya itu salah. Waktu itu saya ini tapi tidak bisa nahan ya, tidak bisa nahan kalau suara saya kan memang keras, suara saya keras, saya kalau doa juga keras, dimarahi. Terus habis itu setelah itu saya di rumah itu mulai betah berdoa ya, kadang sampai 2 jam ya, 1 jam. Jadi pakai bahasa roh itu. Yang penting saya ini sukacita. Terus pada suatu hari juga ada yang negur, ada yang gini. Waktu itu dia menyampaikan firman, "Nek gereja ki aja gawe bahasa roh, nek gak ngerti artine ya. Nek gak ngerti artine gak sangge bahasa roh digawe ning omah." Saya ini mulai gimana ya? Terus saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kok nek gereja kayak itu bahasa roh piye to Tuhan?" Saya bilang gitu. Tiba-tiba waktu saya doa, Tuhan kasih penglihatan. Kasih penglihatan ada seorang anak itu datang kepada bapaknya minta baju baru. Sama bapaknya dikasih baju baru. Terus anak itu pergi. Pada suatu hari anak itu datang kepada bapaknya tapi nggak pakai baju yang baru, tapi dia pakai baju yang lama. Dia menghampiri bapaknya marah. "Kenapa kamu datang padaku nggak pakai baju yang baru? Kamu minta aku kasih, sekarang nggak kamu pakai. Nggak usah datang padaku. Kalau kamu mau datang padaku pakai baju yang baru." Di situ saya mulai tahu ya, mulai sadar benar-benar mulai sadar kalau ternyata Tuhan yang bahasa yang Tuhan berikan pada saya ini untuk saya ini datang pada Tuhan pakai bahasa itu ya. Terus setelah saya ini terima urapan Roh Kudus, bahasa yang baru, di saat saya ini berdoa ya, saya terus terang ya, memang saya ini suka sekali berdoa di gereja itu. Doa malam Tuhan kasih penglihatan saya ini begini. Di situ tuh ada satu benda itu yang diikat dengan, dibungkus dengan kain yang sudah lapuk ya, gumbal lamoh, tapi kuat, ikatannya begitu sangat kuat. Terus di situ di pinggir-pinggirnya itu ada pagar-pagar bambu. Pagar bambu ya, pring bongkotan itu kuat sekali. Meskipun itu sudah kelihatan lapuk tapi kuat. Nah saya nih tanya, "Ya Tuhan,
Ya Tuhan iki apa to Tuhan? Artine iki apa ya? Kok enek buntelan kain namo, terus enek pager-pager itu ya. Terus Tuhan katakan itu tentang gereja ya. Itu loh gereja. Gereja itu sekarang masih banyak yang masih kuat dengan tradisi, juga dengan doktrin-doktrin, terus pager-pager itu yang membentengi karya Tuhan. Wes itu saya sampaikan tapi ya tidak ada respon ya. Yang penting sudah saya sampaikan. Terus doa lagi, waktu doa lagi hari berikutnya Tuhan kasih penglihatan lagi. Di situ ada meja dengan cawan-cawan yang sangat banyak. Cuma semua cawan ini kosong, hanya satu yang ada isinya. Terus saya lihat, cawan sakmene kae kosong kabeh. Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan katakan yang ada isinya ini harus memberikan ya, mengisi yang kosong-kosong itu. Aku juga roh artinya apa. Penting Tuhan kasih penglihatan, ya, tak sampaikan, nggak ada yang repot. Ini penglihatan ini 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu sampai sekarang saya ini masih ingat ya, apalagi akhir-akhir ini begitu saya dimintai oleh Bapak Musa untuk pagi ikut doa di sini, itu mulai lagi Tuhan perlihatkan. Terus saya gini, apa kira-kira sing cawan yang ada isinya itu apa maksudnya Tuhan ini ya? Jadi banyak sekali jiwa-jiwa yang kosong ya, nggak ada api Roh Kudus, yang ada ini harus mengisi apa gimana ya. Terus saya ini mulai tak pikir-pikir gini. Terus mengenai Tuhan, kata-kata saya waktu doa bahwa bunuh aku Tuhan, lempari aku dengan batu, aku bersyukur, matikan aku. Saya ini baru tahu dan baru ini baru-baru ini ya, di saat saya mendengarkan ya, saya ikut persekutuannya Bu Iim Cipto waktu itu di Semarang ya. Bu Iim Cipto itu berdoa katakan gini, matikan kedaginganku Tuhan, matikan kedaginganku. Saya baru sadar ya, ternyata kalau Roh Kudus itu katakan, sampaikan kepada Bapak, bunuh aku Tuhan supaya aku mati, itu bukan saya yang mati, ternyata itu kedaginganku itu harus dimatikan ya. Di sini saya baru tahu, Tuhan ampuni aku, terima kasih Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu tidak pernah salah. Mungkin orang lain menafsirnya salah, tapi Roh Kudus itu tidak pernah salah ya. Jadi terus saya mikir lagi, apalagi menghadapi problem masalah, cobaan-cobaan yang saya hadapi, kalau kedagingan saya ini tidak dimatikan ya, tidak dimatikan Tuhan, saya nggak mungkin bisa menghadapi semuanya ini ya. Terus gimana anak 5 wayahe ragat ditinggal minggat ya, suami pamitnya kerja 1 tahun saya cari nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih uang. Saya setahun saya cari, setelah ketemu ternyata perempuannya sudah hamil 7 bulan. Dan di situ saya nih cuma mikir, Tuhan, iki bener apa enggak ya? Jadi tubuh saya ini saya cupet-cupet, iki tenan apa ngimpi ya? Saya pada saat itu saya mulai putus asa ya. Kalau selama ini dia nggak pulang, saya masih punya pengharapan suatu saat suamiku pasti pulang bawa uang. Tapi begitu saya tahu kalau dia sudah punya istri dan istrinya hamil, itu saya mulai lokro ya. Waktu saya bikin peyek, saya nih ya dengan bersusah payah, anak 5 tambah orang tua 1, sawah enggak punya, pekerjaan enggak punya, saya bikin peyek, jual peyek. Waktu saya bikin peyek, saya ini ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus, kok Tuhan izinkan ini terjadi untuk apa? Tuhan titipi aku anak 5 Tuhan. Aku sudah setia di gereja, sudah setia doa, sudah melayani Tuhan. Kalau ada orang meninggal juga aku yang memandikan jenazahnya. Kok Tuhan izinkan bojoku dipek uang untuk apa? Pada waktu itu saudara, saya ini dengar bisikan Tuhan ya. Tuhan katakan, saya akan ngomong untuk apa Tuhan? Tuhan katakan, suaranya lembut sekali. Dia berbicara, ya karena kamu kuat anakku,
Kalau nggak kuat, nggak saya izinkan ini terjadi. Pada saat itu saudara, pajan ini saya taruh di bawah, saya masuk kamar, saya berdoa kepada Tuhan. Beri kemampuan saya Tuhan, beri kekuatan saya. Tanpa kekuatan Tuhan aku nggak sanggup, aku nggak kuat. Tuhan titipi anak aku 5, masa depan mereka Tuhan punya. Tak serahkan masa depan anak-anak, apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya ngomong gitu. Apa yang menjadi bagianku, saya kerjakan. Apa yang tidak bisa aku lakukan, itu bagianmu Tuhan. Ya, saya katakan gitu. Pada waktu itu Tuhan juga perlihatkan satu penglihatan, yaitu induk ayam dengan anak-anaknya yang kecil-kecil masih banyak ya. Induk ayam ini mengais-ngais tanah, mencari makan untuk anaknya. Tuhan katakan itu, lihat, induk ayam itu suaminya tidak pernah ngasih makan, tapi dia bisa memberi makan anak-anaknya. Pada saat itu juga saudara, saya seperti disadarkan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan beri kekuatan saya, tanpa kekuatan Tuhan aku nggak bisa. Pada waktu itu saya ini langsung berdiri ya, berkacak pinggang, mualah kerik itu. Saya ngomong sama iblis ya, hai iblis, silakan kamu mencobai aku sampai di mana tak tur nih. Asalkan aku tetap di dalam Yesus Tuhanku, aku pasti bisa. Ayo tak tur nih, nyoba ya aku sampai di mana, tak tur nih. Pada saat itu bangkit ya, bangkit semangat saya. Saya tidak mengasihani diri saya sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu yang selalu menyertai aku ya. Terus di situ, padahal waktu itu saya belum tahu profetik ya, pelayanan profetik ya, tapi aku wis wani nantang iblis ya. Habis itu Tuhan itu atur hidup saya sedemikian ya. Saya diperkenalkan pada satu hamba Tuhan ya, dari Tiron, itu yang menjadi mentor saya. Ya, saya gabung ya, masih pertama aku juga ngomong gabung, mengintili dari belakang ya, kalau ada kegiatan saya ikut. Saya mulai belajar, lama-lama saya gabung dengan timnya. Terus setiap Jumat itu kita melayani orang-orang yang sakit-sakit itu, sing ambune pesing, sing ambune apa, sing edan, sing kerasukan, sing omah langker itu. Kalau kita nih tim ya dari hamba Tuhan ini, tolong doakan rumah sakit. Saya ikut. Di situ saya melihat karya Allah. Terus di situ juga waktu tim itu mendoakan orang yang biasa pergi ke dukun, manifestnya gimana ya. Saya tahu, dan di saat itulah Tuhan itu mulai proses saya ya. Terus saya ini bisa mendoakan orang. Waktu itu ada neneknya murid sekolah minggu saya itu di rumah sakit, sudah koma, gak mati-mati ya. Dia telepon saya, Bu Susi bisa mendoakan nenek saya di rumah sakit, sudah 10 hari, sudah koma, gak mati-mati. Oh iya, tapi besok ibu ini sudah malam. Terus saya ngomong, gak usah, sekarang aja. Terus saya tanya, Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan? Di situ Tuhan katakan bawa minyak urapan. Terus saya doakan ya saudara-saudara, saya doakan, terus saya doakan kok gak anu ya. Terus tuh Roh Kudus bisikin minyak urapan, saya urapi, tiba-tiba susuknya yang di sini ini keluar ya. Ternyata Simbah ini pasang susuk ya di sini, terus di tangan ya. Terus waktu pinggang saya kasih minyak urapan, dia muntah-muntah ya. Terus waktu itu dia manifest, tiba-tiba susuk keluar. Ada yang dari tubuhnya ini begitu kena minyak urapan, susuk ini keluar. Terus waktu saya mau bawa pulang ya, biasanya kalau kami ini mendoakan orang yang gitu, bungkus bawa pulang, kasih minyak urapan, dibakar. Terus si ibunya murid sekolah minggu saya ini ngomong, Bu Susi pinjam dulu mau saya foto. Ternyata setelah difoto yang namanya susuk ini, yang satu ini dari emas ya, kecil ya, kok bentuknya jadi seperti keris ya. Di situ ya mulai itu Tuhan itu pakai saya. Terus saya mulai ingat, oh iya ya, tadi Tuhan dulu Tuhan kasih penglihatan
bahwa ikatan-ikatan itu yang di dalam itu berontak pengen keluar ya, pengen keluar dari bungkusan itu tapi nggak bisa karena ikatannya terlalu kuat. Ternyata Tuhan itu pakai saya, meskipun saya ini bukan siapa-siapa, untuk melepaskan orang-orang yang terikat ya. Bahkan akhir-akhir ini ya, kalau saya sering ke rumah sakit ya, saya sering ke rumah sakit, di situ saya punya pikiran, kalau Tuhan izinkan aku di rumah sakit berarti ada tugas yang harus aku selesaikan. Nah, di rumah sakit itu di ruangan saya jaga suami ya, jaga suami sakit. Saya doakan, saya tanya, Pak, anaknya boleh saya doakan? Oh boleh Bu, saya Kristen, nggak apa-apa. Terus pasiennya juga saya doakan. Setelah saya doakan, saya injili dulu ya, saya injili, percaya Yesus ya, terima Yesus itu sudah mati di dalam, pokoknya penginjilan ya. Kalau percaya semua dosa dari lahir sampai sekarang diampuni ya. Terus G ya, akhirnya terus kita serahkan, Bapak sudah siap ya, saya siap, kita serahkan. Gak berapa lama dipanggil Tuhan, nggak tahu itu sudah berapa puluh yang saya layani di rumah sakit. Nah ini terus saya ini baru-baru ini ya baru nggak, oh ternyata iki do Tuhan. Jadi bungkusan bukan hanya untuk gereja, tapi untuk saya pribadi, supaya saya ini bisa melepaskan mereka dengan kuasa Tuhan, melepaskan mereka dari ikatan-ikatan ya, baik itu roh perdukunan, kutuk keturunan, kutuk leluhur ya, perjanjian dengan darah, perjanjian darah dengan kuasa kegelapan itu harus kita bereskan. Ternyata ya saudara-saudara ya, kalau ada orang Kristen ngomong, pokoknya uang ini nek percaya Yesus ya semua kutuk itu ikatan dilepaskan ya. Betul dilepaskan, tapi harus ada tindakan. Ini satu contoh, anak saya sendiri, anak saya perempuan itu beberapa tahun yang lalu sebelum musim COVID ya, dia itu sakit perut, gak ono di rumah sakit sampai keluar masuk rumah sakit, di endoskopi dari atas dari bawah, tidak ada penyakitnya. Terus akhirnya ada pendoa dari Jakarta itu datang, dia tuh melihat, katanya anak saya ini dililit oleh ular ini ngoni-ngoni Nyai Roro Kidul ya, karena pakai mahkota permata ya, mahkota dari mutiara, juga pakai kembang apa itu melati ya. Itu ternyata ngoni-ngoni Nyai Roro Kidul. Nah saya ini heran dong, aku ki gak tahu ning dukun ya. Ibu saya juga nggak pernah ya. Ibu saya dulu juga nggak Kristen, saya cuma akhir hidupnya dia percaya Yesus. Terus tiba-tiba Mbak Tuhan ini katakan ini dari keturunan, dari leluhur, ada perjanjian dengan Nyai Roro Kidul, dan tumbale iki anak barep keturunan, enggak tahu keturunan berapa, anak barep dari keturunannya Mbah saya ini sudah diserahkan, ada perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Itulah, jadi kita ini perlu melepaskan orang-orang yang terikat. Terus saya doakan sendiri, dan anak saya ini kalau saya ini dia tidak mau, mama jangan deket-deket, mama panas. Terus akhirnya saya doakan juga sama om yang hamba Tuhan itu, doakan juga, dia katakan, hai ular, saat ini kedua matamu aku tusuk dengan pedang roh ya. Terus waktu itu terus anak saya sembuh, tapi masih kumat-kumat. Begitu juga waktu si mentor saya yang dari Tiron ini pas ke Surabaya, dia mampir. Saya ini tidak pernah cerita, kok ya dia ini ngomong gini, hei ular ya, kamu kedua matamu sudah buta, sudah ditusuk oleh pedang roh. Saat ini kamu tidak berhak menyakiti tubuh ini. Aku perintahkan kau keluar. Nah, anaknya itu melihat ada ular yang keluar terbang ya. Itulah yang kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang diberikan kepada setiap kita ya. Jadi meskipun kita ini bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi Tuhan itu memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa untuk terima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saya bersyukur setiap keluarga saya yang dipanggil Tuhan itu pasti saya pas ada ya.
Jadi saya di dekatnya seperti nenek saya dulu yang zaman dhisik ya ndak Kristen ya. Bahkan nek tak omongi pernah dia ndak bisa melihat itu, terus saya doakan tiba-tiba bisa melihat. Terus saya, kowe kok iso nambani aku to, Nduk? Dudu aku, Mbah, iku Gusti Yesus. Terus saya ajari sembahyang. Mbah, sembahyang nyebut Gusti Yesus. Terus waktu itu saya tanya, "Wis sembahyang, Mbah?" "Wis, Nduk." "Piye nek sembahyang?" "Aku lali jenenge mbok Gusti Yesus, mbok Gusti Yesus." Terus aku nek lali ngomong, "Gusti sing disembah putu kula sus," ya. Matur suwun, panjenengan sampun nyarasaken kula. Ya itulah ya. Sedapat mungkin kalau kita ini mau memberitakan tentang nama Yesus, meskipun orang itu tidak langsung bertobat, percaya bahwa setiap benih firman yang kita sampaikan itu akan bertumbuh dan berbuah, karena benih itu adalah benih yang hidup ya. Puji Tuhan. Untuk itu ya, kadang di ayat ini tadi katakan ada di antara beberapa mereka itu meragukan ya. Ada, jangankan kok kita manusia lho, muridnya Tuhan sing bendino karo Yesus saya ragu-ragu akan Tuhan. Kita jangan sampai menjadi orang yang ragu-ragu, tapi biarlah kita ini boleh menjadi orang yang benar-benar percaya ya, yang percaya. Saya mohon semuanya, kalau memang kita ini melihat ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, menurut nalar itu gak masuk akal. Aku dewe juga gak percaya ya. Waktu saya ikut pelayanan di Magetan, nah yang didoakan ini manifest muntah-muntah. Saya bawa ember ya, baskom, saya nadai muntahin ya. Jadi setiap didoakan dalam nama Yesus, suruh perdukunannya diusir keluar. Orang ini muntah, yang keluar apa? Silet, cemiti itu mangap keluarnya. Aku gumun ya, loh kok gak nyantol ya, padahal cemitinya itu bukan. Ada kelabang, loh memang secara tidak masuk akal. Tapi itu memang kenyataan. Kalau memang kuasa Tuhan itu sudah dinyatakan, akan membuat orang itu terheran-heran. Untuk itu kalau ada hamba Tuhan yang diurapi, jangan sampai kita ini mengatakan mereka itu sesat. Urusannya dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan, dalam firman Tuhan katakan, kamu akan melakukan hal yang lebih besar lagi daripada apa yang aku lakukan. Itu saya imani ya. Puji Tuhan. Mungkin lain kali kesaksian saya sambung lagi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah kuasanya. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan Pak Musa ya. Saya katakan Pak Musa, aku gak iso loh Pak ya. Itu ngongkon Tuhan harus bisa ya. Isoku yang menyaksikan kasihnya Tuhan ya, saya saksikan kasihnya Tuhan ya. Kalau khotbah aku gak iso ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan pujikan pujian ini sekali lagi ya. Pujian ini sangat indah sekali dan saya sangat suka sekali. Ternyata pujiannya di sekolah minggu saya aku baru tahu. Jadi di dalam ayat ini adalah pujian ini ya. Meski saya bukan pendeta, asal saya jadi pelita, supaya saya membawa jiwa pada Yesus yang cinta saya. Ya, 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 Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, 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 Yesus ada, Yesus ada selamanya. Ternyata perang di sini adalah perang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan Tuhan sudah Dia memberikan kuasa itu, otoritas itu kepada setiap orang yang percaya dan yang mau melakukan perintah Tuhan itu ya. Bukan hanya kepada para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan berikan kuasa yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Buat kasih-Mu, kalau siang ini, sore ini Tuhan sudah perkenankan saya untuk menyampaikan pengalaman saya berjalan bersama Engkau. Kau tetap memelihara hidup kami, Kau tetap memelihara anak-anak kami. Itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tapi itu semua
karena anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ajari kami untuk lebih hari lebih mengasihi Engkau. Ajari kami untuk lebih hari lebih Tuhan mengenal akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah menjadi permohonan doa kami pada sore ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.